what you gonna do. Play it back like a million times, because they know that you're the absolute, the original. Moonwalker, Heartstopper, yeah, the original. Black leather, forever, oh, the original. The original. The original. Moonwalker, Heartstopper, yeah, the original. Sebagai salah satu politeknik terbaik di Indonesia, Politeknik Negeri Bandung turut serta berperan aktif dalam kemajuan teknologi khususnya pada bidang energi. Nama saya Muhammad Rafi Dalhan, mewakili tim untuk menjelaskan tentang tim dan mobil kami. Tim Urban Etanol Politeknik Negeri Bandung beranggotakan mahasiswa dari jurusan Teknik Mesin dan jurusan Teknik Elektro. Kami siap berkontribusi untuk memberikan inovasi dengan menciptakan kendaraan ramah lingkungan. Sebagai wujud kepedulian kami terhadap polemik yang terjadi, khususnya pada bidang energi, tim pengembangan otomotif Polban atau TPOP sudah memproduksi berbagai jenis mobil berbasis hemat energi dan ramah lingkungan. Pada tahun ini, kami mempersembahkan mobil bernama Jayagiri, yakni sebuah mobil urban berbahan bakar etanol dengan menggunakan engine motor Honda Grand. Mobil kami didesain secara futuristik dengan chassis berbahan aluminium dan bodi berbahan karbon fiber, sehingga berat kendaraan menjadi ringan dan rigid, serta konsep aerodinamis digunakan agar mobil menjadi efisien. Segala macam perbaikan telah kami lakukan demi menghasilkan mobil yang efisien dan hemat bahan bakar. Semua itu kami lakukan sebagai wujud kepedulian kami terhadap isu energi.
You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Joko Marmin, tentunya masih seputar mesin-mesin produksi tujuh sate. Oke, di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kerja mesin-mesin dari saya, dari proses awal sampai finishing. Tentunya ada mesin potong bambu, mesin urut keluar 4 lidi, 5 lidi tergantung kebutuhan. Lalu ada mesin potong lidi, poles dan brushing. Buat teman-teman yang penasaran gimana proses pembuatan tujuh sate dari proses awal sampai finishing, tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. Mas Fahmi. Lihatin aku, pas bambunya tinggal 2, jangan langsung dipotong, digaris dulu baru dibalik. Nah, setelah melalui proses potong bambu, akan kita pecah menggunakan pisau pecah bambu atau pisau matahari. Berikut adalah hasil daripada pisau pecah bambu. Langsung saja kita coba irat menggunakan mesin 3-in-1 besar. Maaf buat teman-teman karena banyak iklan yang lewat di video ini, seperti Montor Rossi. Kita pindah di bagian serutnya. Tulupan model saya ini bisa proses pendek dan bisa proses panjang. Untuk yang paling pendek 21 cm, untuk yang paling panjang yang penting tidak terkena ruas bambunya saja. Lingkar full 4 lidi bulat depan belakang. Kita hajar dulu di bagian serutnya sebelum kita kirim mesinnya. Saya lebih fokuskan di bagian serut ya, karena biar teman-teman pada tahu kinerjanya daripada proses penyerutan lidi ini.
Kita masuk ke proses potong lidi. Dengan mesin potong lidi ini kita bisa menyesuaikan permintaan sesuai dengan permintaan pasar. Stopper bisa disetel dari 15 cm sampai 30 cm. Perlu diingat buat teman-teman, untuk proses pendek itu tidak bisa menggunakan tulup keluar 4 atau keluar 5. Minimal proses untuk tulup keluar 4 itu 21 cm, sehingga jikalau ingin produksi di bawah 21 cm harus proses panjang lalu dipotong menggunakan mesin potong lidi. Setelah itu kita masuk ke proses pemolesan menggunakan poles 2 kabin kapasitas maksimal 100 kg. Sebelah kiri untuk tusuk cilok 15 cm, sebelah kanan untuk tusuk sate. Ruangan bisa setel kanan kiri. Setelah melewati proses poles yang kurang lebih selama 3 jam, kita lanjut ke proses peruncingan. Setelah pilingannya sudah berputar laju atau kencang, baru kita nyalakan fan belnya. Setelah itu baru kita bantu lidi ini naik ke atas roda gila dengan cara menarik roda gila bagian sini. Peruncing ini kerjanya otomatis setelah ada lidi yang terjepit di fan bel ini. Kita bantu naik, setelah itu nanti kerjanya sudah otomatis. Untuk peruncing model ini saya pakai 2 dinamo ya, seperempat HP dengan setengah HP. Listrik kurang lebih 650 watt. Saya menggunakan gearbox. Kenapa menggunakan gearbox? Selain lebih stabil putarannya, juga perawatannya juga lebih mudah buat teman-teman nanti. Ini hasil runcingnya amplas grade 100. Nanti bisa diisi lidi penuh. Sebaiknya kalau menggunakan peruncing di ruangan yang sedikit terbuka ya. Nah ini hasil karena debunya sangat banyak sekali untuk peruncing. Untuk perapatan naik ke atas roda gila itu tergantung daripada tingkat kehalusan lidi. Semakin lidinya halus, nanti akan semakin rapat naik ke atas roda gila. Seperti di video-video saya yang sukses. Oke, kurang lebih seperti itu tutorial untuk peruncingannya. Untuk memastikan kita bagian yang fan bel terlebih dahulu, setelah itu baru piringan. Untuk menyalakan sebaliknya, ini dulu piringan, setelah laju piringan baru fan bel. Dan buat teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya melalui WhatsApp atau nomor telepon di deskripsi di bawah. Oke, matur suwun. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, persiapan Makassar sudah siap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matur suwun, salam sukses selalu.
pengembangan satu teknologi peringatan dini banjir jarak jauh. Ini adalah sebuah simulasi. Ini adalah sebagai simulator untuk level air. Ini adalah kontrolnya. Dimana ini akan menunjukkan pada handphone memberitahukan tentang kondisi level air yang up to date, dan ini adalah peringatan lampu. Itu sekarang saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara kerja dari sistem ini. Saya sekarang akan menerapkan cara kerja dari lampu ini. Pertama, kita akan menghidupkan dimana powersupply-nya adalah aki, dan aki ini di lapangan akan bisa diisi oleh solar panel sehingga supaya tetap terjamin. Dan selanjutnya kita akan menghidupkan modem yang digunakan untuk mengirimkan sinyal kepada handphone. Setelah itu kita akan mengaktifkan controller. Setelah kontrol aktif, kita akan mendapatkan pemberitahuan tentang kondisi terkini dari ini SMS masuk. Kita akan lihat ini adalah SMS yang terbaru. Ini ingatan ini level terbawah, yang artinya di bawah 90 cm dari permukaan tanah, dan statusnya adalah normal. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana ketika level naik per 30 cm, sistem akan memberitahukan kepada handphone ini untuk kondisi level dan status. Selanjutnya ini terlihat bahwa level air di indikator ini sudah mencapai 30 cm di bawah permukaan tanah dan masih dikategorikan normal. Oke, kembali lagi ketika level air naik, yang bisa ini menyimulasikan kondisi level permukaan sungai naik. Oke, maka ini adalah kondisi ketika level air sama dengan permukaan tanah. Oke, ini kita langsung mendapatkan up to date informasi. Ini level air adalah 0 cm dari permukaan tanah, artinya sama dengan permukaan tanah, dan ini adalah kondisi siaga, di mana kemungkinan banjir itu ada. Soalnya ketika terjadi kembali kenaikan level permukaan air, ya, ke level permukaan naik kembali 30 cm di atasnya, nah, maka kita akan kembali mendapatkan peringatan melalui SMS, peringatan jarak jauh melalui SMS. Nah, terlihat bunyi ini menandakan bahwa ini adalah kondisi waspada. Kita mendapat langsung SMS jarak jauh bahwa ini kondisi di mana permukaan air di atas 30 cm di atas permukaan tanah. Ini adalah kondisi waspada, dan di lokal kita juga terdapat lampu indikator kepada masyarakat lokal. Jadi kita mempunyai dua peringatan di lokasinya berupa lampu dan sirena, dan juga kita memiliki peringatan dini banjir jarak jauh melalui SMS.
Selanjutnya ketika permukaan air kembali naik 30 cm, oke, 30 cm, maka ini level air itu 60 cm dan sirene atau alarm peringatan dini banjir jarak jauh itu lebih kencang. Terlihat bahwa lampu peringatan berwarna merah. Jadi ini ada 3 warna dan merah adalah kondisi awas, dimana ini kondisinya sangat berbahaya karena level permukaan air seperti kita lihat daripada SMS ini 60 cm di atas permukaan tanah. Oke. Selanjutnya ketika pada level tertinggi, ketika pada posisi di mana dia di atas 90 cm, sudah mencapai 90 cm di atas permukaan tanah, di mana ini kondisi yang sangat-sangat berbahaya. Kita lihat bahwa ini menunjukkan warna merah dan sebelum cm. Nah, ini seperti terlihat di sini adalah level awas. Ya, awas. Oke. Dan alarm sirene terus berbunyi dan warna merah atau lampu ini juga mengindikatorkan sehingga dari jarak jauh bisa kelihatan sehingga memperlihatkan kondisi awas terjadi. Mesin pengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak tipe AM Pyro 20 diproduksi oleh aneka mesin dengan kapasitas pengolahan 20 kg bahan baku per proses. Bahan baku yang digunakan adalah limbah plastik dengan jenis plastik yang biasa digunakan seperti high density polyethylene, low density polyethylene, polypropylene, polystyrene, atau yang lainnya. Diameter tabung mesin ini berkisar 98 cm dengan tinggi 140 cm. Material tabung yang digunakan adalah stainless steel 304 dan material covernya stainless steel 302. Material rangka yang digunakan adalah mild steel dan stainless steel dengan insulasi panas, grass wall, dan rock wall. Sistem yang digunakan pada mesin adalah pengaturan suhu otomatis dengan kelengkapan thermokontrol. Tujuan utama mesin ini dibuat adalah untuk mempercepat penguraian sampah plastik dengan hasil akhir setara dengan bahan bakar minyak premium, minyak tanah, dan solar. Waktu yang dibutuhkan untuk mengurai limbah plastik dan menghasilkan bahan bakar minyak dengan mesin ini adalah 4 jam 15 menit waktu pembakaran. Setelah 4 jam 15 menit, bahan bakar minyak akan terkumpul pada tabung yang telah disediakan.
Mesin pencacah limbah plastik dibuat untuk menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat mengenai limbah plastik. Rancangan mesin ini dibuat dengan kapasitas sampah yang mampu masuk ke dalam hopper sebanyak 25,3 kg. Dan energi masukan untuk mesin ini dirancang menggunakan motor listrik dengan daya 2 HP. Hal ini dipertimbangkan agar sumber energi listrik yang tersedia mampu mensuplai kapasitas mesin yang dibutuhkan. Perencanaan mesin pencacah plastik tipe crusher adalah solusi untuk pengolahan limbah botol plastik bekas karena dapat memanfaatkan teknologi untuk proses pengolahannya. Daya total dari mesin ini adalah 2 HP, kecepatan putar besar 35 rpm, di mana dalam perencanaan kapasitas sampah yang mampu ke dalam hopper adalah 25,3 kg. Hasil cacahan berukuran 10 mm. Melentur maksimal pada poros adalah 19,19 Nm/m. Tegangan izin yang terjadi pada rangka adalah dan keamanan rangka dinyatakan aman karena tegangan izin rangka di bawah tensi stretch material yang dipakai.